Bakrin bin Abi Syaibah, dari Abi Bakrin dan dari Abi Syaibah, an Waki, dari Waki, an Hisam bin Ziyad, dari Hisam bin Ziyad, an ummihi, an Fatimah bintal Husain, an abiha, dari ibunya, dari Fatimah putri Husain, dari ayahnya. Waqad rawahu Ismail bin Ulyah wa Yazid bin Harun an Hisam bin Ziyad an abihi, dari diriwayatkan dari Ismail bin Ulyah, dari Yazid bin Harun, dari Hisam bin Ziyad, dari ayahnya, an Fatimah an abiha, dari Fatimah dan dari ayahnya. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, ana Yahya bin Ishaq, sesungguhnya saya adalah Yahya bin Ishaq As-Silahini, ana Hammad bin Salma, saya Hammad bin Salma, an Abi Sinan, dari Abi Sinan, qala. Nah, ini Pak lagi peristiwa lagi nih, kisah lagi. Qala dafantu ibnan li fa inni la fil qabri id akhada biyadi Abu Talhah yakni al-Khawlani fa akhrajani wa qala li ala ubashiruka. Saya suatu saat sedang menguburkan anak saya yang meninggal, dan pada waktu itu aku berada di pekuburan. Tiba-tiba tanganku diambil oleh Abu Talhah. Kemudian aku diajak keluar dari area pekuburan anakku itu. Kemudian beliau Abu Talhah berkata kepadaku, ala ubashiruka, akan aku beritahu kamu kabar gembira. Qultu bala, mau kamu? Iya, saya mau. Apa kabar gembiranya? Lawang sekarang lagi sedih, ditinggal anaknya. Tiba-tiba datang seseorang yang bilang akan memberi kabar gembira. Siapa yang gak senang? Betul Pak ya? Lagi sedih, didatangi orang, mau tak kamu? Tak kasih tahu kabar gembira ini. Ya mau. Apa? Qala haddatsani Ad-Dihaq, aku disampaikan kepadaku oleh Ad-Dihaq bin Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf, dari Abi Musa, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, berfirman Allah. Berarti ini hadis apa Pak? Qudsi. Jadi ini hadis qudsi. Qala Rasulullah, kemudian ada qala Allah, berarti ini hadis qudsi. Ya malikal maut, qabatta walada abdi. Allah nanya kepada malaikat maut, hei malaikat maut, kamu ini telah mengambil anak dari hambaku. Betul? Jawaban dari malaikat maut, qabat, Allah masih bertanya lagi nih, qabatta qurrata ainahu wa thamrata fuadi. Hei malaikat maut, kamu mengambil penyejuk pandangannya, penenang pandangannya, qurrata ainahu. Kemudian engkau mengambil seseorang yang adalah buah hatinya, thamrata fuadi. Qala, berkata kemudian malaikat maut, na'am, iya ya Rabbi. Qala, maka kemudian Allah bertanya kepada malaikat maut, fama qala, ketika kamu mengambil nyawa anak mereka, mengambil nyawa penyejuk pandangan hamba-hambaku ini, mengambil nyawa anak hambaku yang merupakan buah hati mereka, apa yang mereka katakan ketika engkau mengambil nyawa mereka, wahai malaikat maut? Qala, malaikat maut kemudian berkata, hamidaka wa istarja'a, hamba-hambamu ya Allah, yang ketika aku mengambil nyawa buah hati mereka, penyejuk pandangan mereka itu ya Rasulullah, ya Allah,
Mereka memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala, maka ketika Allah mendengar bahwa kata malaikat maut, hamba-hambanya kaum muslimin muslimat yang mendapatkan musibah ditinggal anaknya, maka kemudian Allah berkata, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan kepada hamba-hambaku tadi itu baitan, rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan beri nama rumah itu, istana itu adalah istana hamdi, memuji Allah, karena memuji Allah. Jadi orang kalau diberi musibah, anaknya diambil, ikhlas dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan Allah enggak tahu siapa anak kita itu. Bukan tidak tahu, Allah tahu, makanya bertanya. Makanya Allah bertanya, bagaimana itu? Padahal mereka itu adalah buah hati mereka. Padahal mereka itu adalah penyejuk pandangan mereka. Allahu Akbar. Jadi Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu tahu dengan apa yang kita alami. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa rawahu an Ali bin Ishaq an Abdullah bin Mubarak fadzakarahu wa kadarahu Tirmidzi an Suwaid bin Nasr an Ibnu Mubarak bihi qala hasan gharib wa ismun Abi Sunan Isa bin Sinan. Jadi ini juga sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Ishaq dan seterusnya, bahwa ada yang berpendapat dalam hadis yang lain ini hadis gharib dan seterusnya. Tapi ini adalah hadis qudsi, ya. Bahwa bagaimana istirja itu begitu luar biasa, menerima dengan ketetapan Allah walaupun itu sulit. Kadang kita ketika ditinggal oleh seseorang yang sangat berarti itu kan kayak temen dah ini, bener dah ini, gitu kan. Tapi seiring waktu kita baru merasakan kehilangan itu. Sekali lagi, walaupun sudah kejadiannya lama, kemudian kita teringat itu dan mengucap kembali inna lillah itu, maka pahalanya, kata beliau tadi, bahwa pahalanya sama dengan hari di mana musibah itu terjadi. Semoga kita semua diberi ikhlas, diberi ridho Allah untuk menerima semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang berapa menit ini? 10 menit. Ini surat Al-Baqarah ayat 157. Jadi ada beberapa kata yang perlu kita pelajari ini, Pak. Bahwa kata rahmat, ulaika alim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ini rahmat ini sepintas ini kan cuma mufrad satu. Tetapi dalam bahasa Arab kata yang berbentuk masdar ini bisa juga mengandung arti jamak menurut para pakar bahasa. Ya. Karena kita tidak tahu rahmat ilahi yang pasti itu bukan seperti rahmatnya makhluk. Nah, ini Pak, beda, Pak. Kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia itu apa? Nah, ini perlu kita pahami. Rahmat makhluk adalah merupakan rasa pedih melihat ketidakberdayaan orang lain. Itu rahmatnya makhluk itu. Karena empati, kasihan. Makanya kemudian
ada makhluk hamba Allah lain yang kemudian dari rasa pedih itulah menghasilkan dorongan untuk membantu mengatasi ketidakberdayaannya. Jadi kalau orang yang pernah merasakan susah, orangnya mesti gampangan. Nah, ini rahmatnya manusia, makhluk ini. Orang kalau yang pekerjaannya di jalan raya terus, ada orang ban bocor diparani, kenapa Pak? Dibantu. Tahu dia rasanya seperti itu. Ini rahmatnya makhluk, manusia. Nah, bagaimana dengan rahmat Allah? Kalau Allah beda, Allah yang maha mengetahui. Maka kita hanya dapat melihat dampak atau hasilnya, yaitu limpahan karunia. Jadi kalau sama Allah beda, dibedakan. Kalau Allah karena maha tahu sudah rahmatnya, hambanya itu bagaimana, seperti apa, Allah berikan. Kalau kita kan kita merasakan dulu. Makanya orang yang tidak dibiasakan sulit tidak bisa. Didikannya berapa banyak kemudian orang-orang yang berkecukupan melatih anak atau keturunannya itu untuk hidupnya sederhana, untuk menumbuhkan rasa empati itu kalau makhluk. Tapi kalau Allah, Allah tahu semuanya. Rahmat Allah itu begitu banyak sehingga berupa anugerah pemberian yang tidak terbatas. Ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 157 sebagai pamungkas yang terakhir tidak disampaikan pada pertemuan terakhir. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang surat Al-Baqarah ayat 158. Baik kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya ya Allah,
ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ilman ladunniya wa ilman nafi'a wa amalan salihan وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للmuslimin. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran, ya Allah, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Muliakanlah mereka, ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikan sebagai bagian dari surgamu dengan rahmatmu. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah, ampunilah kami dan mereka, berkahilah kami dan mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kami putra-putri keturunan yang saleh-salihah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang istiqomah. Dengan rahmatmu ya Allah membaca Al-Quran, dengan rahmatmu ya Allah menghafalkan Al-Quran, ya Allah dengan rahmatmu mengamalkannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan barokah Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari ini, ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah kami dan mereka, ya Allah. Khususnya, ya Allah, sembuhkan putri Ustadz Asyik, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apabila di antara kami saat ini sedang menghadapi kesulitan, ya Allah, kesusahan, ya Allah, ya Allah, berilah kami pertolonganmu, ya Allah, karena Engkau sesungguhnya sebaik-baik penolong. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.